Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang aku bakalan lanjut nonton Satria Garuda Bima sekaligus mereviewnya. Ini adalah episode terakhir, episode ke-26. Agak nervous sih aku agak takut lihat ngebayangin endingnya kayak gimana. Tapi aku nggak sabar banget pengen lihat endingnya seperti apa. Kemarin jujur agak tidak ada harapan di episode 25 ya. Kayak semuanya itu bener-bener kacau dan Azazel dan Bima sama sekali nggak bisa berubah. Sementara monster raksasa Granggator sudah memiliki 7 Power Stone dan merusak di tengah kota. Masih ada Rasputin yang belum dikalahkan. Jadi semuanya bener-bener kacau. Kayak nggak ada harapan sama sekali. Lalu di adegan terakhir, Rey, Reza, Randy dan juga Rena menaiki God Helios menuju monster Granggator. Dan ini aku nggak ngerti ini lanjutannya kayak gimana. Aku penasaran banget. Coba kita tonton episode terakhir. Habis itu kita review. Aku masih agak bingung sih gimana caranya mereka mengalahkan monster raksasa ini tanpa berubah menjadi Bima dan Azazel. Apalagi monsternya ini ukurannya bener-bener luar biasa gede banget gitu kan. Tuh, kayak kaiju, kayak Godzilla gedenya. Oh, Randy ini karakternya seperti seorang kakak yang lucu ya. Kayaknya itu yang dirasakan sama anak-anak yang nonton ini sih. Oke, jadi monster Granggator ini bentuknya seperti Zord-nya Power Ranger ya. Di dalamnya ada kokpit dan segala macam. Itu kemungkinan untuk menangnya sangat besar, bisa dihancurkan dari dalam. Randy, gunakan ini. Randy berantem pakai Helios, gila keren banget. Christian Loho adegan berantemnya makin mantep banget di sini. Rena, bertahanlah, jaga dirimu. Ayo. Aku takut Rena kenapa-napa serius, apalagi ini episode terakhir kan, takut bakalan ada pengorbanan di sini. Kenapa Heliosnya dibalikin ke Rey lagi, dipakai aja si Randy. Reza sama Randy bisa berantem melawan mereka tanpa senjata apapun. Mereka jelas lebih kuat daripada Rey. Mereka jelas lebih kuat daripada Rey dalam wujud manusia biasa. Renano. Rena, Rena. Keren banget adegannya barusan, gila. It's okay, nggak apa-apa. Setidaknya udah ada satu tendangan kan, itu momen yang bagus, momen yang keren. Dia punya nyali ya, gila. Di sana tempat mesinnya. Oke, mesin utamanya ketemu, tapi aku merasa ini terlalu gampang, nggak mungkin. See, there is no way. Jangan pernah meremehkan manusia bumi. Apakah berhasil? Oh, berhasil dong. Kokpitnya rusak dong, intinya dong. Apa yang terjadi? Wih, gila. Power Stone-nya keluar. Aku lihat Power Stone merah sama hitam keluar dari dalam sana. Aku suka sama desain Granggator ini. Desainnya bagus banget. Bakalan diselamatin siapa kira-kira? Bima Legend datang. Oh, apa itu? Portal. Wait, bapak ibu mereka? Siapa yang mengaktifkan portal itu? Iya kah? Reza. Kalian sudah berusaha keras. Bapak ibu mereka buka portal dari dalam kerajaan Fudo buat menyelamatkan mereka. Tinggal sedikit lagi, Rey, Reza. Kami akan membantu kalian. Ada apa? Bantu dengan apa? Oh, Power Stone-nya mereka yang ambil. Berarti mereka membuka portal dari dalam Granggator mengambil. Oh, gila. Teruslah hidup dalam kebenaran. Teruslah hidup dalam kebenaran. Itu sebuah pesan yang sangat bagus. Yes, Bima kembali. Azazel kembali. Come on. Satria Garuda. Bima. Satria Garuda. Azazel. Azazel. Oh, oke. Ini animasinya baru ya kayaknya ya. Reza, kita serang dia bersama. Iya. Aku masih kagum banget Azazel terbang hanya dengan mengendarai Taranis.
bertarung di tengah kota disaksikan oleh semua orang. Oh man, aksi hero-nya itu benar-benar kelihatan banget ya. Nggak cuma super-superan doang, tapi ada hero-nya juga. Oke, jadi battle terakhir melawan Rasputin dilakukan di dalam monster Granggator. Keren banget. Taranis! Helios! Guys, itu nggak akan mempan. No way. Efeknya makin bagus ya di sini ya. Meningkat jauh loh efeknya loh. Percikan api di dada mereka. Efeknya jelas makin bagus di bagian ini ya. Makin kesini mereka makin bagus loh efeknya loh. Lihatlah Satria Garuda kalian untuk terakhir kalinya. Aku kalau ada di kondisi seperti itu aku bakalan nangis sih. Lihat satu-satunya harapanku sedang sekarat dan sengsara seperti itu. Itu udah. Pada doain semua dong. Kami memang makhluk lemah, tapi kami tidak sendirian. Bumi adalah rumah kami. Harapan manusia bumi tumbuh di sini. I feel that. Aku tidak mengerti kata-kata kalian. Rasputin nggak ngerti karena dia nggak pernah berjuang untuk orang lain dan dia nggak pernah berjuang demi orang lain juga. Dia berjuang sendirian untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Dari mana tenaga itu berasal? Dari semangat untuk melindungi orang lain. Taranis! Ya! Ya! Wow! Bener. Wih, kakinya sampai berapi loh mereka loh. Ini untuk manusia bumi! Dan ini untuk keluargaku! Azazel. Udah selesai semuanya. Rasputin kalah, Granggator pun roboh. Apa kita sudah berhasil, kakak? Momen kepahlawanannya itu bener-bener kerasa banget, serius. Gila, aku suka banget. Keren. Enak ya, Jakarta sekarang udah aman. Ya iyalah, ini semua berkat Ray dan Reza. Sekarang kan mereka udah jadi pahlawan di kota ini. Yang pahlawan Bima dan Azazel sih. Enggak, iya kan? Mereka semua itu rakyatnya belum pada tahu kalau pahlawannya itu adalah Ray dan Reza. Identitasnya masih belum diketahui banyak orang ya. Merchandise ya. Bima ini kayaknya banyak merchandise-nya ya. Ada banyak mainan sih kayaknya. Dari mulai God Helios itu kayaknya desainnya dibuat untuk dijual gitu kan. Keren banget sih. Loh, kenapa ke kerajaan Fudo lagi, ada apa? Rasputin belum mati. Hey, kukira ini udah bagian udah terakhir. Siapa? No, bunyi besi. Jangan bilang ini si topeng besi. Dia masih itu. Aku ditolong oleh Dewa Baru. Rasputin, masamu sudah berakhir. Dewa Baru kami, Black Prince, akan menggantikan Fudo menguasai bumi. Oh my god. Jayalah Black Prince, Dewa kami yang agung. Oh my god. Black. Brah. Itu tangan raksasanya siapa? Serem banget. Episode terakhir dari Satria Garuda Bima. Endingnya cukup baik ya, nggak mengecewakan sama sekali sih sebenarnya. Meskipun aku agak berharap ada sedikit momen elemen kehilangan dari pihak jagoan kita gitu kan. Aku nggak pengen mereka menang 100% sih. Aku pengen ada sedikit momen sedihnya gitu kan. Setidaknya itu yang aku bayangkan bakalan terjadi. Makanya aku agak sedikit khawatir di awal episode. Aku takut kita kehilangan Rena atau Randy. Atau mungkin bahkan Reza. Aku agak bersyukur sih endingnya bukan mengarah ke sana ya. Aku bersyukur mereka semuanya dalam keadaan selamat. Meskipun sebenarnya ya aku lebih suka cerita jagoan dengan ending yang bittersweet. Menang tapi nggak bener-bener menang gitu kan. Mereka juga memiliki kehilangan di dalam timnya. Ya tapi ini juga agak bittersweet sih. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan orang tua mereka ya. Pada akhirnya orang tua mereka tetap ada di dunia paralel. Dan ini sebenarnya aku udah expect sih. Karena dengan begitu padatnya cerita, kita cuma punya satu episode terakhir gitu kan. Aku udah ngerasa kalau ending di bagian orang tuanya ini bakalan agak mentah.
nggak akan diselesaikan di sini gitu kan. Mungkin akan disimpan untuk seri selanjutnya, yaitu Bima X ya. Lebih bagus kayak gitu sih. Karena kalau maksa semuanya diselesaikan di sini, itu jatuhnya jadi terburu-buru ya. Jadi lebih baik memang disimpan untuk selanjutnya. Episode kali ini benar-benar full battle. Pertempuran terhebat dan terbesar yang pernah dihadapi oleh Bima dan juga Azazel. Aku suka banget mereka menekankan elemen pahlawan di sini. Karena yang namanya superhero, aku udah berkali-kali ngomong, yang namanya superhero itu bukan hanya battle kekuatan super-superan, tapi harus ada elemen hero yang diterapkan di ceritanya. Itu yang membuat sebuah cerita dinamakan menjadi cerita superhero. Dan aku suka banget elemen hero ini ditekankan banget di akhir episodenya. Moment of silence ketika para masyarakat melihat dua pahlawan mereka, Bima dan Azazel, sedang sekarat. Mereka benar-benar diam semuanya, berdoa, silent semuanya. Itu benar-benar bikin aku merinding dan terharu. Keren banget. Adegan lain yang juga aku suka adalah saat Rey dan Reza berteriak sepenuh hati mengatakan berubah, lalu mengucapkan Satria Garuda Bima, Satria Garuda Azazel. Itu mereka benar-benar keren, mengucapkan benar-benar sepenuh hati. Dan aku suka, terutama karena itu adalah momen terakhir kita bisa menyaksikan mereka berubah di series ini kan. Secara mengejutkan ternyata topeng besi masih hidup. Rupanya dia diselamatkan oleh seseorang misterius yang dia sebut sebagai Black Priest. Dan dia akhirnya kembali lagi ke kerajaan Fudo untuk mengalahkan Rasputin. Aku sama sekali nggak nyangka kalau Rasputin pada akhirnya justru akan kalah di tangan topeng besi. Mantan panglima yang dulunya sangat setia dengan dia. Plot twist ini keren banget. Dan aku juga seneng karena ini artinya topeng besi akan kembali di seri selanjutnya, yaitu Bima X. Dia bilang sekarang dia menjadi bawahan dari Black Priest. Jadi sepertinya mereka akan jadi lawan barunya Bima dan Azazel di Bima X nanti. Sebenarnya ada begitu banyak yang pengen aku bahas tentang Satria Garuda Bima, terutama untuk review secara keseluruhan, baik dari episode 1 sampai episode ke-26. Momen-momen yang aku suka, momen-momen yang aku kurang suka, karakter-karakter favoritku baik dari pihak jagoan, baik dari pihak musuh. Aku pengen bahas semuanya lebih dalam lagi, tapi itu videonya bakalan panjang banget, jadi kayaknya itu aku simpan buat video selanjutnya aja. Ya, jadi video selanjutnya aku bakalan review Satria Garuda Bima secara keseluruhan. Setelah itu aku bakalan lanjut nonton Satria Garuda Bima X. Iya, aku tahu ada banyak banget yang komen buat nyuruh aku bahas Satria Garuda Bima X juga. Nanti aku bakalan review. Dan aku tahu kalau Satria Garuda Bima X itu dimulai dari episode 0. Jadi kalian jangan khawatir, aku nggak bakalan kelewatan episode itu. Aku udah banyak cari tahu sih tentang Satria Garuda Bima X dan Satria Garuda Bima. Tapi tenang aja, aku belum dapat spoiler sedikit pun. Yang aku tahu dari Bima X kayaknya cuman ada kesatria baru yaitu Torga. Ya, itu aku udah tahu sih. Karena kan kalau kita cari tentang Bima itu munculnya pasti para jagoan-jagoannya kan. Dan aku lihat ada banyak foto mereka bertiga. Bima, Azazel, dan Torga. Ya, aku juga udah follow aktor-aktornya sih. Jadi, ya aku udah tahu kalau ada Torga di situ. Tapi selain itu aku masih belum kena spoiler sedikit pun. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Bye-bye.